Jadi ketika orang merasa emosi negatif gitu mungkin dari patah hati, dia bisa lebih paham gitu, oh ternyata sebenarnya ini loh yang aku rasain gitu. Dengan lagunya dia gitu dan liriknya dia itu dikombinasiin tuh rasanya tuh jadi bener-bener kayak sakit banget. Lu inget gak pemerintah sempat melarang lagu-lagu cengeng? Oh ya? Yes. Ada beberapa musisi lain, ini mah Mas Ade, lagu-lagunya, lagu-lagu cengeng. Paham. Ada nggak tuh? Aku nggak pernah terganggu dengan hal itu sih. Belum ada pembaruan patah hati seperti Bernadia. Kan sebelumnya kayak misalkan Dewa patah hatinya untuk laki-laki yang Oke. keras. Kalau misalnya gue memisahkan dari musik ya, Bernadia ya kayak penyair aja sebetulnya. Ngingetin gue sama kayak W.S. Rendra gitu. Tetap terjaga, tunggu kamu Kalah dalam patah hati. Macam seorang bebal yang Novembernya dipenuhi serapah mengutuk hujan. Bernadia berkata, jangan lari dari takdir patah hati. Seperti musim hujan saja, dia merendam dingin sebagian diri, tapi menyiram akar yang tumbuh di sebagian lain. Jalani, hayati, lewati. Atau tumpangi hingga titik sampai bijaksana. punya sibuk lain, tak harus aku, tak selalu aku. Nah, hari ini kita udah ketemu sama pendengarnya Bernadia. Seorang fans beratnya karya-karyanya Bernadia juga. Arin, apa kabar Arin? Baik. Arin. Nah, gue jadi pengen nanya-nanya lu tentang lagu-lagunya Bernadia nih. Oke. Ya kan? Apa sih yang lu lihat dari lagu-lagu Bernadia sendiri? Dia tuh bisa ngewakilin banget cerita dari patah hati orang, terus dari yang dia tuh awal banget dia masih effort gitu untuk usaha gitu loh, gimana sih caranya biar bisa mempertahankan sebuah hubungan sampai akhirnya dia tuh kayak ya nyerah dan tergantikan dan lain-lain itu dirangkum semua dengan lagu-lagunya dia yang jadi bikin kita tuh relate gitu. Lagu apa sih yang pertama kali yang bikin lu jatuh cinta sama lagunya Bernadia? Lagu yang kata mereka ini berlebihan. Pas aku denger lagi terus jadi ada di radio di mana-mana, aku kayak wah ini semua lagunya ternyata kena semua ya gitu ke aku tuh gitu. Ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang rambutku indah bila terurai panjang. Dengan lagunya dia gitu dan liriknya dia itu dikombinasiin tuh rasanya tuh jadi bener-bener kayak sakit banget gitu di hatinya tuh. Menurut lu sendiri nih secara pribadi, musik-musik Bernadia ngebantu lu ngelewatin ini semua gak? Iya benar-benar ngebantu aku karena aku jadi apa ya tersalurkan lah gitu rasa. Anggapku cerdas. Tak kuhiraukan Richard Schwartz, seorang pakar medis dari Harvard Medical School, pernah melakukan penelitian tentang patah hati. Bagaimana jika bukan hati, melainkan otak yang merespon patah hati yang kita alami. Bahwa broken heart means broken brain. Atau bahkan lebih. Hari ini gue akan menemui Amira Indriani Cahyadewi, seorang psikolog, dan dari kacamatanya kita bakal lihat macam-macam arti dari patah hati. Sudah tak cukup bagimu. Jadi sebenarnya patah hati itu tuh sebenarnya bukan istilah psikologi sih. Oke. Iya, itu tuh sebuah metafora yang digunakan untuk menggambarkan perasaan tersakiti yang kita alami ketika kita itu mengalami penolakan atau berpisah dengan orang yang kita sayangin gitu. Tapi kayak penelitian-penelitian terdahulu itu juga suka pakai istilah patah hati untuk mendefinisikan situasi di mana kita merasakan sakit di dada. Ketika kita tuh berpisah sama orang yang kita sayangi. Ternyata proses yang terjadi di otak kita ketika kita mengalami sakit hati itu overlapping atau tumpang tindih dengan proses yang terjadi di otak ketika kita tuh merasakan physical pain atau sakit di tubuh gitu. Patah hati itu gak semuanya tentang cinta-cintaan ya gitu, atau mungkin ditinggal orang tersayang, meninggal dunia atau apa gitu, kita kan gak bisa nyalurin gitu. Itu patah hati.
Nah terus yang kedua menurut aku patah hati yang karena diri kita sendiri. Itu tuh kayak kita berekspektasi gitu loh. Ekspektasi Sesuatu. terlalu berlebihan. Iya mungkin gitu. Misalkan kita bisa nyalurin sayang kita, tapi kita expect dia menyalurkan balik ke kita. Itu kan Oke. ekspektasi kita sendiri kan gitu. Sebenarnya mungkin juga ada pengaruhnya dari pop psychology gitu, yang biasanya kita kita dapetin dari media mainstream. Oke. Dimana sekarang ini eranya semua orang menggembar-gemborkan bahwa kayak semua emosi tuh valid gitu. Kita boleh sedih, kita boleh marah, kita boleh kecewa gitu. Semua emosi itu diterima gitu. Dan ketika emosi itu sudah diterima oleh masyarakat, kita jadi mungkin lebih ekspresif dalam mengutarakannya gitu. Oke. Nah itu dia bisa jadi mungkin melalui dari menciptakan, mendengarkan, sampai menyanyikan lagu-lagu yang berkaitan dengan patah hati itu sendiri. Patah hati dan musik, khususnya dalam konteks industri, adalah simbiosis yang magnet. Kita punya periode emas untuk musik-musik patah hati. Ketika unit-unit macam Kangen Band, ST12, Wali, dan gerombolan yang disebut pop Melayu pernah memancing arus duplikasi yang masif. Ada juga era One Hit Wonder yang munculin band-band seperti Govinda yang dulunya bernama Domino. Gua hari ini janjian ngobrol sama salah satu tokoh pada era itu, Ade Govinda. Nah, sekarang gue udah ada di My Music Record dan hari ini gue pengen ngomongin fenomena musik-musik patah hati, khususnya musik Bernadya bersama Mas Ade Govinda. So, langsung aja ke dalam yuk kita ngobrol. Lagu patah hati itu kayak ada trennya Yes, atau memang selama ini memang seperti itu, Mas? nggak ada trennya. Nggak ada Lagu trennya. Patah hati menurutku adalah memang itu sudah tradisi orang Indonesia. Aku lihat 4 tahun belakangan ini orang Indonesia tuh suka lirik yang lugas. Kata-kata yang kiasannya terlalu berat tuh orang udah nggak suka. Oke, mereka suka yang direct yang mereka Iya. lebih mudah mengerti gitu, Mas. Mm-mm. Nah, tapi Mas Ade sendiri, waktu zaman dulu nih kita balik ke zaman Domino, Iya. kan lahir dengan alunan nada Iya, iya, dan iya. lirik yang patah hati gitu. Iya paham. Ada sempet gak sih kayak mungkin nih ya Mas, ada beberapa musisi lain, Mas, ini mah Mas Ade lagu-lagunya lagu-lagu cengeng gitu. Paham. Ada gak tuh? Aku Mas? nggak pernah terganggu dengan hal itu sih. Nggak pernah terganggu ya Mas? Sumpah aku orang yang sangat, aku tuh memang berkarya untuk diriku sendiri. Nomor satu aku research dan aku memang suka ini. Aku tahu formulanya, aku rilis aja. Jadi aku sangat mencintai karyaku dan ya kalau orang lain akhirnya suka dan mass dan akhirnya jadi viral kemana-mana, menurutku ya karena aku bikinnya tulus aja. Ya, kita kalau ngomongin 2000-an awal tuh memang itu jadi salah satu kayak bounce back industri yang besar banget karena didukung dengan ekosistem yang ada juga gitu. Betul. Internet waktu itu baru Develop lah ya pada baru saat. develop gitu, kayak lu masih inget kan pasti tukeran lagu lewat flash disk. Iya. Itu turut menyebarkan lagu-lagu itu. Terus kemudian nggak lupa juga di TV tuh ada FTV, sinetron, lagu-lagu itu kan dipakai tuh. Iya. Nah itu turut memengaruhi gimana musik pop Melayu jadi sehari-hari lah gitu di masyarakat Indonesia. Sebenarnya intinya awalnya dari situ sih. Jadi kalau kita runut ke belakang, kita mundur ke 80-an akhir, lu inget nggak pemerintah sempat melarang lagu-lagu cengeng? Oh ya? Yes, itu Harmoko pada saat itu. Sekitar tahun 88 dia mengeluarkan satu statement yang mana lagu-lagu cengeng itu ditakutkan memberi dampak psikologis yang buruk ke masyarakat. Dan era-era itu ya, era-era Betharia Sonata, terus Obi Mesak segala macam. Nah itu menggambarkan bagaimana orang Indonesia gitu punya darahnya itu udah lagu-lagu yang sendu. Oke, mereka tuh memang punya ketertarikan di sono. Kalau ERK bilang kan yang kita kuping Melayu suka yang mendayu-dayu itu ada sejarahnya juga gitu. Tapi di sekarang nih Mas, Yes. publik itu jadi lebih mindful, lebih sensitif, dan akhirnya seperti ada tren baru lagi tentang musik-musik patah hati. Iya. Nah itu gimana nih Mas kalau menurut Ya, kalau gue selalu berpikir gini, setiap era gitu ya, setiap zaman tuh selalu punya anthemnya masing-masing lah gitu. Yap. Lu kalau mundur 3 tahun ke 4 tahun ke belakang sempat
ada almarhum Didi Kempot Oh iya. yang disebut sebagai Godfather of Broken Heart gitu ya, dengan lagu-lagu patah hatinya itu di-embrace semua orang. Terus kemudian belakangan ada Bernadia gitu. Nah gue sih ngelihatnya memang setiap zaman itu ya itu tadi punya suaranya masing-masing, dan kenapa itu selalu relevan dalam tiap eranya adalah kita selalu memvalidasi apa yang terjadi dalam hidup kita tuh lewat sekitar kita, termasuk apa yang kita konsumsi, dalam hal ini konteksnya musik gitu. Jadi kalau Bernadia itu yang bikin menarik menurutku lagi-lagi pemilihan lirik. Nada gampang, pemilihan liriknya itu yang lugas. Itu aja sih menurutku. Itu ya. Tapi liriknya kuat ya, bukan berarti lirik yang nggak kiasan itu gampang dibikin, nggak juga. Benar. Ketika orang mengalami stres itu, menghadapi stresor, ada sebuah cara yang berkaitan dengan emosinya, di mana dia berusaha untuk mencari empati. Oke. Kadang otak kita kan kesulitan memproses emosi ya, memproses apa sih, menjelaskan apa sih yang kita rasakan sebenarnya gitu. Nah, melalui Bernadia, dia membantu untuk menjelaskan dengan kata-kata. Jadi ketika orang merasa emosi negatif gitu, mungkin dari patah hati, dia bisa lebih paham gitu. Oh, ternyata sebenarnya ini loh yang aku rasain gitu. Cara dia bertutur sih, Ser. Cara bertuturnya. Cara bertutur lewat lagunya itu. Ini kalau kerennya kita ngomong secara linguistik. Betul. Lu bayangin deh, era 2000-an awal. Mungkin lu kalau ngomongin cinta itu pakai kiasan. Lu ngomongin apapun pakai kiasan. Let's say Peter Pan gitu, buka dulu topengmu. Ya kan, menghapus jejakmu. Tapi Bernadia itu lugas. Direct ya? Direct. Dari sudut pandang linguistik, gimana sih seorang Mas Hamzah ngelihat musik-musik Bernadia ini? Gue ngerasa lirik-lirik Bernadia tuh kayak bercerita, Sir. Terasanya di awal gue ngedengerin kayak bertele-tele nih. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang jadi kelebihannya. Bahwa ternyata gue nyadar lagu-lagunya Bernadia bisa bikin gue kayak jatuh cinta sama bahasa Indonesia lagi gitu. Oke. Karena kalimatnya dibangunnya secara lengkap, misalnya SPOK-nya jelas, subjek, objek, predikatnya jelas gitu. Baku kan, itu kan sebuah bahasa yang formal dan itu artinya bertele-tele. Tapi dia ceritain misalnya kayak rambut yang tergerai diikat, terus baju hitam atau baju gelap. Spesifik gitu maksudnya. Jadi elemen-elemen itu, elemen-elemen teks ya, elemen naratif gitu dalam lirik yang terkonstruksi di dalam lirik lagu-lagu Bernadia itu membuat gue kayak gila nih orang berasal dari generasi yang jauh di bawah gue, tapi kayak punya bakat alam ya, punya bakat alam menulis bahasa Indonesia dengan rapi di tengah zaman yang serba ke Inggris ini gitu. Iya. Kok bisa ya? Gue aja nggak bisa ngebayangin gue bisa nulis kayak gitu, nggak bisa. Mas Gusti. Anyong cinggu ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Lu gimana? Ya begini-begini aja Wah, lah. ini secara outfit sih aku keren ya. Kamu bermain di army ya menurut aku ya. Lu kan kemarin baru menangin Authenticity Waduh. Sound Room Iya. 2024. Iya, Nah ini iya. gue penasaran banget. Iya. Lu akhirnya manggung juga kan di Pespor? Iya. Yang akhirnya di panggung besar ditonton 50.000 orang. Oh nggak sampai 50. Tapi masing-masing punya 50 di kantongnya. Iya mungkin iya. Jumlah penonton 50.000, jujur aku Freddie Mercury ya. Biasanya. Ya biasa aja sih, cuma pas pengumuman rada deg-degan juga. Ada takut-takut, gue ngerasa kayak ini yang dirasain Marion Jola kali ya waktu itu ya gitu. Aduh, gitu kali ya. Tapi lu pas di atas panggung gitu, tapi rame. Grogi gua. Grogi kan? Grogi banget. Maksudnya soalnya dilihat dari belakang panggung tuh gua ngeliat gak ada yang nonton, santai lah. Maklum. Pas naik, semua lari gitu. Kayak, aduh gak ada sembako nih gua. Pikir itu panggung kegedean menurut saya. Itu terlalu gede untuk ukuran manusia yang sedang merintis ya. Itu terlalu besar sih. Tapi surprisingly asik, yang nonton banyak alhamdulillah. Terakhir-terakhir ini tuh lagi viral tentang musik-musik patah hati. Iya enggak tuh? Comeback lagi tuh musik-musik patah hati. Iya. Padahal Kunto Aji udah membangun kesadaran diri atau kita berbenah diri. Patah hati lagi. Betul. Iya. Tapi yang paling viral nih sekarang ini yang lagi jadi bahan omongan adalah tentang Bernadia. Gimana cara dia membangun Bernadia sebuah ya. storytelling dalam
musiknya dalam lagunya dimasukkan ke satu album itu dan meledak. Nah ini gimana kalau dari Mas Gusti sendiri ngelihat fenomena Bernadia ini? Bernadia nih secara umur aja kan hitungannya masih wong cilik ya. Masih muda banget. Masih muda banget, udah bisa bikin lagu. Patah hatinya tuh sepatah hati orang habis cerai gitu. Belum ada 1 bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Dia ini kayaknya mampu memasukkan banyak elemen deh. Jadi kayak misalkan dari lirik dan melodinya itu udah cukup kuat. Pemilihan produsernya juga mungkin tepat ya. Gitu kan kebanyakan juga Petra kan. Betul. Soalnya secara musik ya, kedengarannya sebenarnya sederhana gitu. Cuma mungkin susahnya di pengambilan keputusan untuk sederhana itu gitu. Kesederhanaan dari musik itu bisa diciptakan karena melodi dan liriknya itu udah kuat. Gak banyak kayaknya yang bisa kayak gitu. Ada yang sederhana jadinya kayak Sederhana banget. sederhana banget. Ada yang jadinya kayak terkesan murah. Ada yang terkesan apa sih kalau bahasa sekarang cheesy gitu. Cheesy, ya. Kalau Bernadia menurut gua enggak gitu. Murah tapi kayak nggak murahan gitu. Gue ngeliatnya dengan kacamata kebahasaan, Bernadia bener-bener menguatkan premis-premis yang ada di dalam lirik lagunya gitu. Sudah adakah yang gantikanku? Kausalitas sebab akibat dia betul mainkan. Dalam kebutuhan dia ingin bercerita. Dia benar-benar memainkan point of view gitu. Subjek di dalam kalimat-kalimat di lirik-lirik lagunya, subjek aku misalnya, itu benar-benar berdaya, dia tahu perannya gitu. Katakan ia patah hati, ya itu konsep abstrak di dalam sebuah liriknya gitu. Tapi dia mengkonkretkan patah hati itu dalam beberapa adegan, dalam adegan tertentu, dalam percakapan, dalam kaitannya relasi antara aku dan kamu, relasi percintaan tentunya. Dia pakai teknik, misalnya gue bisa sebut foreshadowing gitu. Foreshadowing, misalnya dia ngasih clue di awal, ngasih premis di awal, terus dia bercerita tentang hal-hal yang seputar hal itu, tapi sebetulnya intinya di awal. Oke. Atau di judul misalnya. Oh ini theoretical tuh ya berarti ya? Misalnya itu. Jadi kayak belajar bahasa induktif, deduktif gitu kan. Nah sebetulnya gue ngeliatnya Bernadia tuh induktif gitu. Kalau misalnya gue memisahkan dari musik ya, Bernadia ya kayak penyair aja sebetulnya. Kayak penulis puisi sebetulnya. Tapi ngingetin gue sama kayak W.S. Rendra gitu. Oh, W.S. Rendra. Karena gue tau ya, W.S. Rendra ini selalu dibilang bahwa puisi-puisi W.S. Rendra mengembalikan puisi kepada kalimat gitu. SPOK-nya lengkap gitu. Jadi dia terhindar dari klise-klise yang mengedepankan perasaan yang sebetulnya artifisial. Nah, Bernadia tuh menghindari itu. Kalau misalnya mau ngenye bilang Bernadia, liriknya terlalu simpel. Tapi sebetulnya ketika kita melihat keseluruhan gitu, kita melihat, oh ternyata dia mainin premis, dia membolak-balik alur, dia pakai foreshadowing. Nah, berarti konteksnya yang ribet kan? Betul. Craftsmanship-nya ini kan yang ribet kan? Jago ini orang nih. Itu gue ngerasa dia bikin lagunya di verse awal itu udah masalah. Itu gue ngerasa kayak dia sebenarnya lagi menceritakan ke teman-teman curhatnya dengan kondisi dia lagi lemes gitu. Kalau cewek lagi lemes kayak lu juga ini, nah itu kan nggak jauh-jauh. Nadanya cuma segitu-segitu aja kan, gitu. Sampai akhirnya di akhir tuh kayak sudah bukan aku ya, itu kan sebenarnya penggambaran penggambaran emosi Bernadia yang sebenarnya udah naik gitu dari yang awalnya udah curhat panjang, pasti kan biasanya udah makin panjang udah makin pakai hati kan. Ya. Padahal gua yang ini loh, padahal udah bukan gua lagi loh. Penekanan Naik gitu. Tapi versi Bernadia yang juga timbre vokalnya dia bukan tipe perempuan yang suka ngomel-ngomel yang gimana-gimana gitu. Jadi tipe perempuan sabar gitu. Katanya iya. Lu ngeliat gak sih pembedanya musik-musik Bernadia, patah hati yang dibuat sama Bernadia sama yang lain menurut lu apa sih Mas? Mungkin belum ada ini kali ya. Belum ada pembaruan patah hati seperti Bernadia. Kan sebelumnya kayak misalkan Dewa patah hatinya untuk laki-laki yang keras misalkan kan. Laki-laki strong, nangis di sela-sela lagu rock. Terus misalkan kayak Last Child. Itu kan juga kayaknya laki-laki banget juga laki-laki banget juga yang mulai rada-rada mengeluh tentang kehidupannya gitu. Nanti di lain hari,
Mas Gusti. Ya. Tadi kan sempat ngobrol juga, lu tahu bahwa ada keberadaan si Petra Siombing. Ya. Dan Randy Pandugo tuh. Oh iya, ada Bang Randy ya. Randy Pandugo dalam produksinya. Nah, menurut lu pribadi, apa sih peranan penting orang-orang di belakangnya ini nih dalam pembuatan sebuah lagu ini? Dalam konteks kita ngomong lagu Bernadia. Oke. Gue curiga ya, Petra sama Andi Rianto ini, siapa namanya? Randy sama Randy Pandugo ini, dia ini bukan cuma produser menurut gue, dia kayak ngerti psikologis orang. Oh itu juga ya? Iya, mungkin soalnya ada jam terbang juga ya? Jam terbang juga, iya. Karena menurut gua mungkin produser yang baik, gua nggak tahu produser yang benar ya, tapi produser yang baik menurut gua adalah dia yang bisa melihat potensi dari artisnya dan nge-push potensi dari si artis tersebut gitu. Dan menurut gua itulah kebiasaannya Petra sama Randy gitu. Dia kalau bikin musik soalnya kayak sebenarnya nggak sembarangan gitu, dia ada pertimbangannya sendiri gitu, mungkin untuk marketnya apa segala macam, dan produksiannya pun rapih gitu. Sepanjang manusia masih bisa merasakan cinta dan patah hati, itu akan selalu relevan lagu-lagu patah hati gitu ya. Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, lirik seperti itu atau diksi-diksi yang dia gunakan masih disukai masyarakat atau tidak, ya itu kita lihat nanti gitu. Atau mungkin dari Bernadia akan lahir puluhan Bernadia baru. Itu pastinya sih, pastinya. Itu udah hukum alam gitu Udah ya. hukum alam, akan ada regenerasi lagi dan akan ada penulis-penulis patah hati yang baru lagi. Ya itu ya kita tunggu aja gitu ya. Tapi Bernadia juga membawakan novelty atau kebaruan gitu. Iya, dia bisa mendeskripsikan emosi, mendeskripsikan situasi menjadi kata-kata, menjadi lirik yang bisa dipahami oleh banyak orang. Nah, maka dari itu orang jadi merasa dengan mudah dia bisa merasa relate, atau mungkin ketika dia belum pernah menjalani situasi tersebut, dia bisa memberikan empati juga, dia bisa berempati kepada lirik-lirik yang dihasilkan oleh Bernadia gitu. Bukan lagi lagu cinta melulu. Hari ini lagu cinta mengelu-elu. Kita ngelewatin fase penting dari peradaban musik nasional. Ya, termasuk ketika kita lebih terbuka soal ekspresi. Lagu-lagu patah hati yang biasa dirayakan bukan cuma usaha-usaha melupakan. Bernadia adalah simbol yang memikat, memunculkan ciri dan keaslian yang khas. Jangan lupa, karena sebaik-baiknya identitas adalah originalitas. Ini asli gue. Yang hilang, seberapapun hancurnya pasti ada makna. Menurut gue lagunya emang relatable banget sih dengan percintaan remaja gitu. Lagunya kayak mellow, jadi cocok sama lagu-lagu genre sekarang sih yang senja-senja gitu. Pas sih sama hidup gue. Ada sama kisah cinta gue apa sama hidup gue itu pas lagu dia. Relate banget ya untuk relationship gitu. Karena saya udah rumah tangga, kayaknya nggak, ya relate dikit lah tentang masa lalu.